Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi bersama saya Fadli Alanka di channel Fadli Alanka. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Oke teman-teman semua, kali ini saya akan membuat podcast part 4 dan kali ini saya sedang ditemani bersama siapa? Andi Gunawan. Andi Gunawan. Semua itu aja. Andi Gunawan. Andi di mana Andi? Tetangga. Fadli. Oh, tetangga Fadli. Di mana rumah Kak? Haurwangi. Haurwangi. Mau iya. Mau tebinya? Mau tebi. Teu kada nganggo helm. Kali ini kan Fadli teh sengaja ngundang Andi kan dia buat podcast, terus nanya-nanya kan emang Andi teh bergelut di dunia vape gitu kan. Nah, Andi teh mau bertanya gitu seputar vape gitu kan. Dulu pertama Andi megang vape gitu, apakah keluarga teh mendukung gitu? Pertama megang Pertama vape. kali nge-vape. Saya pertama kali nge-vape tuh tahun 2015. Kurang lebih umur 20 lah, 20 tahun. Umur 20 tahun. Tapi keluarga support deh. Awalnya enggak. Jujur awalnya enggak. Pedahnya. Pertama vape kan belum banyak dikenal banyak orang masyarakat awamnya, apalagi ibu-ibu. Pertama. Yang kedua kan karena kalau di vape bukan asap, uap. Kalau di vape tuh kan uapnya kan banyak. Nah, mungkin orang tua kan kaget. Naon sih eta gitunya ngebuana loba gitu. Jerona eusina narkoba kan dimarahin. Terus bapak tuh pertama ngelihat vape. Naonan cenah kekituan udah cenah tong vape mun dia sekalian mau ngerokok tapi ulah nge-vape gitu kan. Bisi kamu macam-macam diisian naon gitu kan narkoba. Akhirnya lambat laun gitu kan dijelasin vape kan kandungannya ada VG, terus nikotin. Esen tuh kan bahan-bahan buat si rasanya. Nah, di luar itu mah udah nggak ada lagi bahan-bahan lain. Dijelasin pelan-pelan ini tuh apa, nikotin apa. Akhirnya sampai berkelamaan gitu ya, lama-lama malah jadi ngikut nge-vape. Orang tua teh gitu. Jadi nge-vape enak. Jadi nge-vape kumpul bareng kan. Awalnya pasti ditolak dulu ya, tapi alhamdulillah itu. Alhamdulillah. Ya karena memang lebih enak vape sih ya. Iya, lebih enak, dapat rasa dapat. Jadi bedanya nge-vape sama ngerokok kan, kalau di rokok tuh kan ada kandungan nikotin jelas ada ya pasti. Terus yang saya tahu mah di rokok ada kandungan tar. Nah yang lain-lainnya mah saya kurang paham ya di rokok. Cuman saya nanya ke orang-orang yang ngerokok yang beralih ke vape, perbedaannya apa gitu. Rata-rata ya mereka tuh ngejawab contoh yang paling ringan aja bangun tidur itu mereka ngerasa napas lebih lega, lebih segar gitu bangun tidur. Biasanya kan kalau misalkan masih merokok bangun tidur kayak tenggorokan kering, berdahak, sering ngap. Bahkan ada yang punya sakit asma terus dia ragu-ragu gitu kan beralih ke vape, akhirnya nge-vape, tapi justru malah si asmanya tuh sembuh. Asmanya sembuh. Dokter juga sampai kaget. Si dokter ini teh ngelarang untuk nge-vape. Karena ngelarang sih pas ketemu baru-baru ini kan ada kasus yang di luar negeri ya, di Amerika yang meninggal gara-gara vape. Di-share kan link-linknya. Ternyata diselidiki gitu kan, si vape-nya itu dikasih kandungan yang lain-lain. Disalahgunakan lah. Ya, disalahgunakan. Jadi sebenarnya vape mah sehat gitu kan, memang kandungannya juga uap bukan asap kan. Sehat. Nah, untuk selanjutnya nih kan tadi tentang seputar itu nih. Terus kan tadi udah diceritain tentang awalnya nge-vape gimana, terus tadi sama orang tua gimana. Nah, ini yang harus dijelasin, nikotin di vape ini
Nah ini kan satu botol nih, ini kandungannya 3 mg, 3 mg. Ya, Kalau di rokok misalkan 1,2 mg, 1,2 mg itu perlu diketahui satu batang. Di rokok kan misalkan ada 12 batang, berarti 1,2 mg dikali 12 batang. Nah kalau di sini satu botol 3 mg ya, udah satu botol ini 3 mg. Berarti kan kalau misalkan di apa namanya dirinci gitu kan ya lebih sedikit gitu kan kandungan nikotinnya gitu. Perbedaannya kayak gitu. Tapi ya sekarang kan banyak, mungkin dari kemarin juga kan pada lihat postingan tuh ya anak kecil yang anak kecil nanyain liquid kayak liquid tuh ya. Sekarang sampai anak-anak kecil kebanyakan sih pegang-pegang gitu ya, coba-coba sih. Iya. Karena mungkin penasaran dan umur-umuran segitu pasti rasa penasarannya tinggi. masih kecil atau kecil banget bocil. Oke, seputar vape mungkin. Terus dari pertama mungkin tadi ya. Terus sekarang tuh sampai dari perjalanan Andi gitu ya, perjalanan dari nge-vape itu kan banyak nih komunitas-komunitas di vape gitu kan, kayak IMM kalau dulu tuh kayak seperti hanya Cianjur apa sih? Komunitas vape Cianjur. Nah, KVC, komunitas vape Cianjur. Nah, kalau yang rasain ketika dulu di komunitas vape gimana? Maksudnya kesan-kesan dulu gitu. Ini dulu ya. Yang paling yang paling terasa kesannya itu yang pertama jadi banyak saudara. Yang artinya bersaudara. Kita banyak kenalan. Orang mana gitu kan. Yang tadinya nggak kenal jadi kenal, malah jadi dekat gitu kan. Terus yang kedua, di dunia vape ini kan nggak sembarangan orang gitu kan, maksudnya banyak isu juga di luar sana bahwa vape bahaya, terus takut meledak atau apa. Itu kalau misalkan dibarengan dengan edukasi nggak akan mungkin terjadi seperti itu. Mau tanya nih, apa sih motivasi Andi gitu, jadi pengen berwirausaha ataupun pengen buka vape store gitu? Motivasi saya pertama melihat banyak orang yang cari pekerjaan susah banget kan, apalagi kan yang kayak di job fair kayak gitu kan, sampai panas-panasan kayak gitu kan. Jadi ya kenapa ada lahan lain selain pekerjaan, kenapa nggak dilakukan, apalagi kan ada anjurannya kan dari Nabi Muhammad gitu kan, lebih baik kita berwirausaha, berdagang, berniaga. Memang dari awal juga dari zaman saya SMA saya memang niatannya memang pengen berdagang. Nah, kebetulan mungkin saya terarahkan mungkin ke dunia vape. Ya akhirnya saya berdagang di dunia vape gitu. Sampai sekarang jadilah toko 23 Power Shop gitu. Yang dulunya kalau dulu pas pertama tuh kan mungkin ada belajar dulu tuh gimana, atau pengalaman pertamanya tuh? Saya pertama belajar di toko orang lain dulu. Jadi pegawai lah istilahnya. Dulu saya kerja di vape store-nya orang di Bandung. Pertama ya memang saya bilang ke yang punya, saya pengen belajar mengelola toko kayak gimana. Akhirnya jadi izinkan. Sampai kurang lebih 1 tahun belajar di toko orang itu, banyak lika-likunya sampai saya mengecewakan yang punya, terus salah menghadapi konsumen. Ya pokoknya masalah-masalah pengalaman ya, masalah-masalah di toko tuh banyak banget, sampai hal-hal yang kayak gitu saya jadikan pelajaran. Sampai seketika setelah mungkin dirasa cukup belajar di vape store-nya orang lain, sudah merasa siap, dan alhamdulillahnya mungkin ya sedikit banyaknya mungkin ada modal gitu. Akhirnya bismillah gitu lah ya, bismillah buat membuka usaha. Akhirnya alhamdulillahnya bertahan sampai sekarang. Alhamdulillah. Ternyata benar juga ya, ternyata bahwa ilmu yang paling luar biasa itu ternyata pengalaman nanti gitu. Karena dalam pengalaman itu kita pasti kan menjalaninya tuh luar biasa, dan di dalam itu terdapat ilmu-ilmu juga gitu di dalamnya tuh gitu. Memang benar juga sih gitu, ketika kita banyak pengalaman pasti juga banyak ilmu yang didapat gitu. Tapi kalau kita kurang wawasan, kurang pengalaman, ya pasti ya kita gitu-gitu aja gitu kan, nggak ada pengalaman, tapi stuck di situ.
Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan gitu. Alhamdulillah masih berjalan ya. Ya mungkin ya sekarang kayak lagi pandemi kayak gini mungkin omset turun. Oh, omset turun. Nah, cuman ya jalanin aja gitu ya, kan. Syukuri aja ya. Syukuri gitu kan. Lagian rezeki yang Allah kasih itu kan nggak melulu dari toko gitu kan. Ya mungkin ya pedagang pasti mencari keuntungan gitu kan. Ya cuman kalau untuk saat ini ya mudah-mudahan mungkin kedepannya pandemi ini segera berlalu. Iya, mudah-mudahan. Segera ya omset biar meningkat lagi normal supaya lagi, berkembang. Soalnya saya sedihnya tuh kayak istri saya pribadi, dia kerja sampai akhirnya namanya tuh ada SPD gitu ya, surat pengunduran diri sukarela. Akhirnya dia mengundurkan diri, terus akhirnya mungkin dia mengikuti jejak saya, berwirausaha gitu kan, berdagang. Ya, cuman berbeda jalur lah gitu. Kalau istri itu kan di dunia berskincarean gitu. Kalau anak-anak cewek pasti paham. Iya. Dunia permakeupan gitu. Terus yang kerja gitu kan dipecat-pecatin atau dirumahkan, itu saya sedih banget gitu kan. Makanya ya mudah-mudahan lah gitu cepat berlalu gitu. Ya, mudah-mudahan ya. Tapi luar biasa gitu ya, ketika dalam situasi kondisi seperti ini Andi tetap bisa bersyukur dan bisa menikmati, menjalani dan mensyukurinya gitu. Karena mungkin memang benar gitu, semua pun sudah tertakar tidak akan tertukar. Karena rezeki itu sudah tertakar tidak akan tertukar. Kalau memang itu udah rezekinya segitu ya udah segitu. Meskipun kita nyarinya setelah kepok yang kalau belum rezekinya ya nggak akan dapat gitu. Meskipun kita mencari ke sana kemari pun nggak akan dapat kalau memang belum rezekinya. Ya itu saya rasain juga gitu kan, kayak toko saya kan buka toko tuh kan jam 9 jam 10-an gitu kan. Tutup sampai jam 10 malam. Nah terus ya ditungguin dari jam 10 pagi lah gitu kan sampai jam 10 malam belum ada yang beli satupun. Mau ditungguin sampai subuh juga kalau misalkan emang belum rezekinya ya nggak akan ada lah gitu beli. Gitu. Tapi setidaknya kita udah ikhtiar. Iya betul, ikhtiarnya itu yang penting gitu. Udah, karena memang kadang kan kita misalnya gini, ini buka toko dari pagi sampai malam gitu kan. Kadang kalau kita nggak sabaran tuh misalkan ternyata ketika kita mau tutup ada yang beli. Kan ini kan sering kejadian juga kan. Nah itulah rezeki yang nggak disangka, nggak diduga. Karena Allah tuh ketika kita berikhtiar tuh melihat apakah kita sabar nggak dalam mencari rezeki tersebut. Karena yang penting kita ikhtiar, masalah dapat sama enggak mah itu urusan Allah. Karena sudah tertakar semuanya juga. Intinya apapun yang Allah berikan, intinya kita wajib mensyukuri. Intinya kan karena kata Allah tuh la in syakartum la azidannakum, barang siapa yang bersyukur dari nikmat Allah maka Allah akan menambahkan kenikmatan tersebut. Dan ternyata rezeki itu bukan hanya sekedar kata orang tuh uang, bukan ternyata gitu kan. Ternyata rezeki itu kita masih bisa melihat teman-teman, kita masih bisa mendengar, kita masih bisa menghirup udara dengan enak lah istilahnya, masih gratis. Coba kalau kita lihat di rumah sakit kan, kita lihat di rumah sakit beli oksigen gitu segitu aja berapa ratus ribu gitu kan, kali berapa hari gitu kan kita. Terus kita masih bisa ngepep, ini suatu anugerah banget ini. Jadi kita masih bisa merasakan gitu. Coba kalau Allah kasih aja perasa ini dicabut sama Allah, kita nggak bisa ngerasain, bisa menikmatin snack bar banana. Segimana enak pun itu liquid itu nggak bisa dinikmati. Ketika istilahnya mah ketika kita diambil rasanya sama Allah itu nggak akan terasa gitu. Meskipun itu liquid seenak gimana pun nggak dapet. Ya coba bayangkan aja ketika kita tidur terus bangun, kita buka mata tetap gelap. Nah itu bayangkan. Iya benar asli. Ternyata kan ternyata nikmat atau disebut rezeki itu bukan hanya sekedar uang. Itu benar. Kita mempunyai tangan sempurna, kita punya kaki, itu termasuk rezeki juga gitu. Makanya ternyata sangat luar biasa banget gitu istilahnya mah. Kita harus bisa bersyukur terhadap apapun yang mungkin terjadi di sekarang ini. Meskipun dalam pandemi virus corona ini kita bisa tetap menjalani, menikmati dan bersyukur. Mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan juga situasi ini tadi kata kembali seperti normal kembali, supaya
kita bisa bisnis itu bisa normal kembali lah gitu ya, bisa sedikitnya kita dapat penghasilan lagi yang stabil lah intinya. Betul, yang bisnis dapat mengembangkan lagi bisnisnya, terus yang kerja bisa dapat fokus lagi kerja, yang mencari kerja gitu kan, dapat fokus lagi, lebih giat gitu, lebih ikhtiar mencari kerja gitu kan. Ya sekarang yang mencari kerja pun mau mencari kemana gitu kan, yang ada juga pada dirumahkan gitu kan, di rumah aja gitu kan, cepat berlalu lah gitu, supaya kita nggak di rumah aja gitu. Stay at home. Ya mudah-mudahan lah intinya mah ternyata teman-teman semua ternyata sangat luar biasa perjalanan dari awal sampai dengan akhir sekarang tuh, ternyata ini butuh proses juga teman-teman semua, dan juga butuh pengalaman, dan ilmu terbaik itu pengalaman teman-teman semua. Dan karena sesuatu tuh ketika kita ingin sesuatu tuh harus dengan berdasarkan ilmunya. Dan karena kalau tidak dengan ilmu kita membuka apapun, kalau nggak dengan ilmunya nggak akan berkembang gitu. Kayak seperti hanya Andi nih kan, makanya kenapa ketika sebelum buka web store ini dulu nyari pengalaman, itu kan nyari ilmu gitu kan. Kalau kita tiba-tiba buka aja web store kan, gimana kita ambil barangnya, terus gimana kita ini caranya seperti apa, terus kita nyari-nyari barangnya kayak gimana, ini harganya berapa, terus kita diskonnya kayak gimana gitu kan, kita nggak tahu kan. Tapi ternyata ilmu itu sangat berperan penting gitu, baik itu dalam dunia ataupun akhirat. Bahkan Nabi sendiri pernah bersabda gitu, bahwa kata Nabi, man arada dunya fa alaiha bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaiha bil ilmi, wa man aradahu fa alaiha bil ilmi. Jadi barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang ingin keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Jadi ketika kita ingin mengejar dunia pun sama, butuh ilmu. Ketika kita mengejar akhirat sama, butuh ilmu. Kalau kamu ingin keduanya, kata Nabi, bahwa kata Nabi, kamu harus punya ilmu. Karena ilmu ini yang akan menyelamatkan kita antara dunia dan akhirat. Karena kita masih butuh dunia butuh, akhirat butuh. Tapi jangan sampai dunia yang bisa melalaikan kita untuk akhirat. Jangan sampai kita karena dunia gitu kan jadi melalaikan akhirat gitu. Itu pengalaman di usaha saya gitu kan, sebelum memulai usaha sendiri. Wah, saya dimaki-maki orang dengan kata-kata kasar kayak gitu. Saya mengecewakan banyak orang. Itu kan suatu hal yang minus gitu kan ya. Kalau kita tetap di mental yang lembek, itu kita pasti cek Sunda nama bakal pundungan. Nah, itu di dunia usaha tuh benar-benar mental kita tuh harus benar-benar baja gitu. Kuat lah. Coba bayangin aja, coba dimaki-maki sama orang gimana rasanya. Nah, coba tapi kalau misalkan orang yang bisa melihat sisi positif dari maki-maki itu, insya Allah itu mereka pasti berkembang. Iya, karena memang kalau kata Allah tuh inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Betul. Bener. Jadi ketika kita tadi dicaci, dimaki, ternyata orang yang dicaci, dimaki itu dia akan sukses. Iya, betul. Malah yang tadi dia mencaci, memakinya, malah dia pasti kaget gitu. Dia kok jadi udah gini ya. Nah, jadi dia kaget karena dia pertamanya mencaci, akhirnya dengan mencaci kita dicacinya sabar gitu. Dengan itu ya Allah akan sedikitnya menaikkan, mengangkat derajat kita gitu. Jadi ternyata benar kalimat sesudah kesulitan pasti ada kemudahan itu ternyata itu terbukti teman-teman semua. Dan bagi teman-teman semua yang ingin bagi yang ingin yang membuka wirausaha untuk pekerjaan seperti hanya berniaga yang seperti hanya dianjurkan oleh Nabi juga. Nah, ternyata berwirausaha tuh seperti ini teman-teman semua. Kadang kita ada di atas dan kadang ada di bawah teman-teman semua. Tapi yakinlah ketika kita di atas pasti ke bawah, dan ketika kita di bawah pun pasti ke atas. Seperti hanya jarum jam. Kehidupan itu seperti itu. Enggak seterusnya kita laku terus barang itu. Dan kita enggak seterusnya enggak laku, pasti ada lakunya gitu. Dan mungkin kita sabar ya untuk menjalani itunya. Karena kalau misalkan sekarang kita posisi lagi di atas, mungkin gitu kan, kita lagi di atas, kita istilahnya jadi jumawa gitu kan, jadi merasa wih sukses nih gitu kan.
akhirnya Allah menurunkan derajat kita dengan cara mendownkan usaha kita, ini gimana orang bakal bertahan nggak? Nah kalau semisal kita bertahan, ketika kita naik lagi ke atas, posisi kita itu bakal berubah. Bukan kita yang di atas seperti yang sebelumnya. Kita yang bakal lebih mengerti apa itu artinya bersyukur. Benar. Mungkin sebelumnya gitu kan kayak udah di atas, kita lupa bersedekah, kita lupa beribadah. Nah itu kan setelah Allah kasih ujian, pas kita lagi naik ke atas lagi, itu kita akan ingat. Gitu. Jadi dapat pelajaran dari itu. Ya, alhamdulillah itu sedikitnya dapat ilmu juga dari Andi dan teman-teman semua. Jangan lupa juga nih subscribe YouTube-nya Andi. Namanya apa? Nama channelnya? Nama channelnya Namaku Andi. Namaku Andi. Namaku mah Padli. Nama dia Andi. Nama channelnya Namaku Andi. Jangan lupa untuk subscribe teman-teman semua. Dan di dalamnya mungkin akan sedikitnya sharing seputar vape dan daily kisah-kisah kehidupan pribadi yang bisa memotivasi teman-teman semua. Oke teman-teman semua, mungkin ini mah sedikitnya tadi sharing sama Andi, dapat ilmu juga buat teman-teman semua, dan pada juga alhamdulillah dapat ilmu juga. Oke Andi, terima kasih mungkin sama-sama. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ini. Wah luar biasa ini. masih tahap belajar juga sama lah kita baru sharing. juga 1 tahun. Mudah-mudahan ini sharing bisa bermanfaat. Amin. Untuk saya, untuk Andi, untuk teman-teman di sana juga mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, kali ini Fadli dan Andi pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian.